Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan dan pemahaman, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran PABP bersama Ustazah Devi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kalau kemarin PABP kita berbicara tentang sifat jujur yang diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sedikit di recalling dulu tentang sikap jujur. Bahwasanya di sini keuntungan orang yang bersikap jujur adalah orang jujur itu selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi orang tua dan guru, serta punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, Allah tidak akan menyayangi kita maupun orang tua dan teman, seperti itu. Serta orang yang tidak jujur tidak akan mendapatkan kebaikan. Baik, itu sedikit mengulang pembelajaran tentang sifat jujur, bahwasannya kejujuran itu membawa keberuntungan. Kita lanjut, hari ini kita akan belajar tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, asyik di sini intinya kita harus bersyukur, kita semuanya alhamdulillah bisa belajar di bawah naungan sekolah dasar Islam seperti itu, yang insya Allah pembelajaran Al-Qurannya insya Allah lebih maksimal seperti itu ya nak ya. Kita sekarang belajar tentang membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka halaman di buku siswa halaman 6 ya nak ya, halaman 6. Kita hari ini akan belajar tentang asyik belajar membaca Al-Quran. Asyik bisa membaca Al-Quran. Di sini membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari aku selalu membacanya. Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran ya? Insya Allah semuanya membaca ya nak ya. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya, bacaannya harus benar. Karena apa? Ketika membaca Al-Quran, bacaannya tidak benar maka akan merubah arti, serta nilai pahalanya akan berkurang, seperti itu ya. Lanjut, kita hari ini akan melafalkan surat An-Nas bersama-sama. Sudah hafal ya surat An-Nas? Anak-anakku di kelas 2 insya Allah sudah hafal semua surat An-Nas. Coba kita baca. Baca sama-sama, baca surat An-Nas. Dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian surat An-Nas yang sudah kita bacakan hari ini. Bacaannya harus tepat,
ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Baik. Sekarang anak-anakku sekalian dibuka halaman 7 ya, buku siswa halaman 7. Kita di sini punya lagu tepuk-tepuk tangan Islami ya, Nak ya. Surat An-Nasnya kita bikin tepuk-tepuk di sini ya, ada lagunya supaya kita hafal. Surat An-Nas itu surat apa, artinya apa, jumlah ayatnya berapa, diturunkan di mana. Baik. Coba ya, bisa dipraktekkan enggak apa-apa, pakai tepuk enggak apa-apa, biar hafal ya Nak ya. Ini usahakan dengan tepuk tangan Islami ini siswa bisa hafal. Baik, siap ikutin tepuk-tepuknya ya. 1, 2, 3, tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu ya arti dari surat An-Nas. Kita bikin tepuk-tepuk ya supaya lebih seru dan lebih semangat belajarnya ya Nak ya. Jadi dibuat tepuk-tepuk Islami di sini. Jadi dengan tepuk-tepuk di sini anak-anakku sekalian bisa tahu surat An-Nas itu artinya apa, jumlahnya berapa, gampang untuk diingat, serta diturunkannya di mana, seperti itu ya. Di halaman 7 bisa dihafalkan, nanti bisa dipraktekkan ya. Buat hafalan tepuk-tepuknya supaya artinya hafal, jumlah ayatnya hafal, seperti itu. Buat tepuk-tepuk ini adalah bacaan surat An-Nas di halaman 8 ya, di halaman 8. Nah, disimak kembali di sini. Nah, diperhatikan baik-baik surat An-Nasnya di halaman 8. Ini nanti Ustazah minta semuanya setor hafalan surat An-Nasnya ya Nak ya. Dengan baik dan benar tentunya bacaannya ya. Surat An-Nas di halaman 8. Kita baca lagi bersama-sama supaya yang masih kurang hafal nanti bisa mengikuti. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu sudah betul ya, jumlah ayatnya ada berapa di situ? Tadi seperti yang kita bikin lagu tepuk-tepuk tangan Islami, tepuk-tepuk Islami tadi jumlah ayatnya ada 6 ayat ya, surat An-Nas. Sekarang lanjut di halaman 9. Aku lafalkan sendiri surat An-Nas. Ayat per ayat ya. Kalau itu masih sulit atau belum hafal, bisa menghafal satu ayat dulu. Kalau sudah fasih, lanjut ke ayat kedua, seperti itu. Menghafal surat An-Nas. Nah, tugasnya anak-anakku sekalian, yaitu surat An-Nasnya harus hafal. Nanti rekamannya kirim sama Ustazah ya. Menghafal surat An-Nas untuk hari ini. Nah, jika sudah hafal atau hafalnya hanya 1-2 ayat, misalnya di sini beri tanda centang di kolom ya, di kolom sudah atau belum ya Nak ya. Jika memang hafal, aku menghafalkan sendiri surat An-Nas. Jika memang sudah hafal, misalnya menghafalkan sendiri tanpa dibantu, misalnya beri centang di sudah ya. Atau masih dengan bantuan Bunda, berarti atau belum hafal, berarti tulis di centang belum. Nah, aku hafal surat An-Nas. Di sini ayat berapa? Kalau masih ayat pertama hafal, centang di sini sudah. Ayat kedua sudah. Nah, kalau ayat 3 belum, berarti centang di belum, seperti itu. Nah, setorannya ke Ustazah sesuai yang dihafal dulu ya Nak ya, ada apa-apa mencicil
ayat. Saya cuma hafal 2 ayat Ustazah. Oh ya ada apa-apa. Silahkan setor aja ya. Sesuai kemampuan, nanti mencicil lagi untuk hafalannya. Nah sekarang di bagian C kita akan di sini belajar isi tentang pesan surat An-Nas. Ada apa sebenarnya dalam surat An-Nas? Kenapa Allah menurunkan di situ surat An-Nas ya? Dalam Al-Qur'an ada surat An-Nas. Di situ di sini kita akan belajar di bagian C pesan surat An-Nas. Surat An-Nas di situ berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah. Jadi hanya berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada yang lain. Tidak boleh ya. Nah, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya hanya berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi tidak boleh berlindung sesama manusia. Kita harus berlindung kepada siapa yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Yaitu Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Jadi di sini pesan dari surat An-Nas itu perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa kita mohon perlindungan kepada Allah? Dari segala macam kejahatan yang datangnya dari jiwa manusia, dari jin dan manusia. Ingat, dalam surat An-Nas itu kita hanya berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik yang datangnya dari manusia atau jin dan manusia. Jadi dari jin, gangguan itu bukan hanya dari jin ya nak, atau dari setan. Kita bukan hanya berlindung dari jin atau setan, tapi juga dari jiwa manusia. Apa? Manusia itu banyak macamnya. Manusia itu ada yang baik, ada yang jahat, seperti itu ya. Jadi di sini kita mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari segala kejahatan, dari segala macam, baik itu gangguan dari yang datangnya dari jiwa manusia, dari jin dan manusia. Seperti itu ya dalam surat An-Nas. Ini supaya hafal, pesan surat An-Nasnya bisa dihafalkan. Saya punya cara di sini buat apa ya? Dibikin nada saja. Pesan surat An-Nas. Ya. Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia, atau boleh disingkat pesan surat An-Nas. Diikuti ya, pesan surat An-Nas, perintah Allah kepada manusia agar hanya berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Itu saja boleh disingkat ya. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang dari jin atau manusia. Itu isi pesan surat An-Nas. Isi pesan surat An-Nas harus dipahami anak ya. Isi dari pesan surat An-Nas tersebut, bahwasannya perintah Allah agar manusia itu hanya berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Baik, sampai halaman 10 hari ini tugas kalian adalah menghafalkan surat An-Nas ya dengan baik dan benar. Nah, setelah menghafalkan nanti di kolom insya Allah aku bisa, di kolom insya Allah aku bisa itu nanti diisi ya nak ya. Misalnya hanya hafal di ayat pertama. Silahkan dicentang di kolom sudah. Nah, kalau ayat kedua sudah hafal, centang di kolom sudah. Kalau ayat ketiga, keempat, dan kelima belum hafal, silahkan centang di kolom belum ya. Nah, di sini. Paham ya? Nah, baik, mungkin hanya itu untuk hari ini. Mohon nanti disetor untuk hafalan surat An-Nasnya di sini dengan kolom sudah belumnya di sini ya nak ya. Boleh mencicil untuk hafalannya. Yang penting bacaannya bagus.
Ustazah mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang Ustazah sampaikan, jika terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.